Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyuzhirahu 'ala ad-dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu man la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa may yatawallallaha wa rasulahu walladzina amanu fa inna hizballahi humul ghalibun. Shadaqallahul azim. Ma'asyiral muslimin muslimat jamaah salat zuhur rahimani Allah wa iyyakum. Alhamdulillahirabbil alamin. Senantiasa kita memperbaharui rasa syukur kepada Allah atas segala nikmat yang Allah perbaharui untuk kita semuanya. Mudah-mudahan semakin kita bersyukur, semakin Allah hadirkan tambahan nikmat untuk kita semuanya. Salawat kepada Rasul, Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kaum muslimin muslimat jamaah salat zuhur Masjid Taqwa rahimani Allah wa iyyakum. Kajian kita pada siang hari ini mengkaji satu tema penting yang kita ambil dari beberapa ayat Al-Quran menyangkut golongan manusia. Ada kata hizbun yang Allah sebutkan dalam Al-Quran dengan penggunaan yang berbeda. Yang pertama, penggunaannya dikaitkan dengan Allah sehingga disebut dalam kalimat utuh dengan sebutan Hizbullah. Hizbullah. Lalu yang kedua, dikaitkan hizbun itu dengan syaitan. Maka dalam kalimat utuhnya disebut dengan hizbus syaitan. Jadi ada hizbullah, lalu ada hizbus syaitan. Kedua-duanya ada di dalam Al-Quran. Yang pertama ada di surat Al-Maidah ayat 56. Allah berfirman, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa may yatawallallaha wa rasulahu walladzina amanu fa inna hizballahi humul ghalibun. Di ayat ini Allah berfirman, sesiapa saja yang menjadikan Allah, menjadikan Rasul dan menjadikan orang-orang yang beriman sebagai wali baginya, ataupun wali itu bisa berarti pemimpin, bisa berarti penolong, bisa juga berarti teman setia. Semuanya masuk dalam artian makna yang menyangkut wali. Jadi boleh disebut sebagai penolong, bisa disebut sebagai pendukung, bisa disebut sebagai teman setia, bisa juga disebut sebagai pemimpin. Itu ayat yang pertama. Itu terdapat di surat Al-Maidah 56. Ayat yang kedua ada di surat Al-Mujadilah ayat 19. Allah berfirman, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Istahwaza 'alaihimus syaitan. Kata Allah, orang-orang itu telah banyak dikuasai oleh syaitan. Fa'ansahum zikrullah. Karena syaitan menguasai mereka, maka syaitan itu membuat mereka lupa
untuk mengingat Allah, untuk berzikir kepada Allah. Ulaika hizbus syaitan. Allah katakan di ayat ini, mereka itu adalah orang-orang yang tergolong kepada hizbus syaitan. Kalau tadi hizbullah, sekarang hizbus syaitan. Ala inna hizbas syaitani humul khasirun. Kata Allah sebagai penutup ayat ini, ketahuilah olehmu bahwa sesungguhnya hizbus syaitan itu mereka adalah orang-orang yang tergolong merugi. Nah, Bapak dan Ibu saudaraku sekalian yang dirahmati oleh Allah, jadi dua golongan manusia yang dibagikan oleh Allah dalam dua ayat yang berbeda ini. Golongan yang pertama adalah hizbullah, golongan yang kedua adalah hizbus syaitan. Kata para ulama, semisal Imam Al-Qurtubi dalam kitab tafsir Imam Al-Qurtubi mengatakan bahwa makna hizbun itu adalah ansor, yaitu penolong. Imam atau Syekh Wahbah Zuhaili dalam kitab tafsir Al-Munir mengatakan hizbun itu maknanya awan, atsba, pendukung, pengikut, wa ansor, penolong juga. Jadi bisa kita tarik kesimpulan, sesiapa saja yang berkomitmen di dalam dirinya untuk senantiasa menjadi penolong Allah, penolong agama Allah, pendukung ajaran-ajaran Allah untuk ditegakkan, pengikut ajaran Allah yang diajarkan kepada manusia, maka sesungguhnya dia akan tergolong kepada golongan yang disebut tadi, golongan pertama, yaitu hizbullah. Tetapi ketika seseorang memilih untuk berseberangan dengan Allah, dia tidak mau mengikut kepada Allah, dia tidak mau mendukung apa-apa yang seharusnya ditegakkan dari apa yang diperintahkan oleh Allah, dan apa-apa yang seharusnya dicegah dari apa-apa yang dilarang oleh Allah, dia tidak mau dukung. Dan dia tidak mau mengikuti ajaran yang Allah ajarkan untuk ditegakkan. Yang disuruh Allah justru dia tinggalkan, yang dilarang Allah justru dia buat perkara ma'ruf. Maka sesungguhnya dia telah tergolong kepada orang-orang yang mengikut kepada syaitan, yang maknanya dari segi golongan dia akan tergolong kepada apa yang Allah golongkan di golongan kedua tadi itu, yaitu hizbus syaitan. Dua-dua golongan ini akan senantiasa berhadap-hadapan dan dia bertentangan sampai hari kiamat. Maka kemudian saudaraku sekalian yang dirahmati oleh Allah, bagi seorang muslim, orang yang beriman, komitmen yang dibutuhkan itu adalah bagaimana kita dalam hidup ini senantiasa menjaga keberadaan kita dalam hizbullah, yang cirinya adalah menegakkan amar ma'ruf nahi munkar. Karena itu identitas kebaikan umat bagi kita semuanya. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas, kamu sekalian adalah sebaik-baik umat yang dilahirkan untuk manusia. Tapi sebaik umat ini punya tugas, dan tugasnya itu adalah ta'muruna bil ma'ruf. Engkau mesti senantiasa menyuruh orang untuk berbuat yang ma'ruf, wa tanhauna 'anil munkar, dan mencegah orang dari berbuat kemungkaran. Berbeda dengan syaitan tadi itu. Syaitan itu disuruh oleh Allah untuk kita jauhi. Fajtanibuhu la'allakum tuflihun.
jauhi olehmu yang namanya syaitan agar kamu dalam hidupmu itu beruntung. Karena syaitan itu punya tugas, innama ya'murukum bis-su'i wal fahsya wa yanhakum 'anil ma'ruf. Kebalikan dari apa yang menjadi tugas orang-orang yang dinyatakan sebagai sebaik-baiknya umat. Kalau kita disuruh untuk menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar, maka syaitan itu kampanyenya adalah amar mungkar nahi ma'ruf. Kebalikannya, justru dia menyuruh orang untuk berbuat segala bentuk kemungkaran dan mencegah orang untuk senantiasa melakukan kebaikan-kebaikan. Itu syaitan. Makanya kedua-dua golongan ini, yang pertama tadi Hizbullah, yang itu kita berkomitmen untuk senantiasa berada dalam golongan Allah dengan menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar. Kemudian di sisi yang lain, lawan kita itu adalah orang-orang yang berkomitmen untuk menjadi pengikut syaitan, yang tugasnya adalah berseberangan dengan kita. Kita suruh orang berbuat ma'ruf, berbuat baik, dia suruh orang untuk berbuat jahat. Kita cegah orang berbuat jahat, dia suruh orang berbuat jahat. Itulah dua golongan yang senantiasa kita akan berhadapan, dan kita punya pilihan untuk tergolong kepada golongan mana kita sesungguhnya dalam hidup ini. Baik ketika kita menjadi seorang pedagang, ada amar ma'ruf nahi mungkar yang mesti kita tegakkan. Ajaran agama ini menyuruh kita untuk berlaku jujur, bersikap adil, memberikan pelayanan dengan menghadirkan senyuman, kebahagiaan kepada para konsumen. Itu ajaran Islam. Tidak melakukan kecurangan terhadap konsumen. Itu ajaran Islam yang mesti kita tegakkan. Dan ketika kita komitmen untuk menegakkan ini, saat yang sama kita berkomitmen untuk menjadi orang-orang yang tergolong kepada Hizbullah. Tetapi ketika sebaliknya yang justru kita pilih, maka sesungguhnya kita sudah terjebak kepada rayuan syaitan untuk kemudian mendukung kampanye-kampanye syaitan yang untuk menyesatkan manusia, yang oleh syaitan sendiri bersumpah di hadapan Allah, la'uwiyannahum min baini aidihim. Sungguh wahai Allah, aku bersumpah atas namamu, aku akan berusaha untuk senantiasa menyesatkan mereka itu, manusia itu, dari hadapan mereka. Tidak bisa dari hadapan, dari belakang mereka. Tidak bisa dari belakang, min baini aidihim, dari arah kanan mereka. Wa an aisarihim yasarihim. Kalau nggak bisa dari kanan, dari kiri, nggak bisa juga dari atas, nggak bisa dari bawah, dari seluruh penjuru dia hadir untuk kemudian menyesatkan kita, untuk menegakkan kampanye utama syaitan itu, yaitu amar mungkar nahi ma'ruf. Sementara yang seharusnya kita tegakkan untuk terjaga posisi kita sebagai sebaik-baik umat adalah menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar. Mudah-mudahan bermanfaat. Aku qouli hadza astaghfirullah li wa lakum. Nasrun minallahi wa fathun qarib. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.